Beralih ke informasi teknologi, Apple meluncurkan seri komputer terbarunya yang sekaligus menandai berakhirnya ketergantungan Apple pada chip buatan Intel. Apple akhirnya membenamkan. Tahun-tahun terakhir ini, Apple telah membuat gebrakan besar di dunia teknologi. Dan salah satu langkah yang paling mengejutkan adalah keputusan mereka untuk memutus kerja sama dengan Intel. Langkah ini menandai berakhirnya kemitraan yang telah berlangsung selama lebih dari 1 dekade. Tapi, apa alasan dibalik keputusan ini? Bagaimana strategi Apple ke depannya? Dan apa dampaknya terhadap industri teknologi? Mari kita kupas tuntas cerita di balik keputusan besar ini. Berikut adalah sejarah singkat perjalanan Apple dalam penggunaan prosesor dari awal hingga berpindah ke Intel. Motorola 3094 sampai 1994. Apple mulai menggunakan prosesor dari Motorola dengan seri komputer Macintosh pertama, Macintosh 128K, yang menggunakan Motorola 68000. Selama bertahun-tahun, Apple terus menggunakan prosesor dari seri Motorola 6800 seperti 6820, 6330, dan 6000, 68040 di berbagai model Mac. PowerPC 1994 sampai 2006. Apple beralih ke prosesor PowerPC yang merupakan hasil kerja sama antara Motorola, IBM, dan Apple. PowerPC 6101 adalah prosesor pertama yang digunakan di Macintosh PowerPC, diikuti oleh seri G3, G4, dan G5 dari IBM dan Motorola. Transisi ini diumumkan pada tahun 1994 dan prosesor PowerPC membawa peningkatan performa yang signifikan dibandingkan dengan prosesor Motorola sebelumnya. Intel 2005 sampai 2020. Pada tahun 2005 di WWDC, Steve Jobs mengumumkan bahwa Apple akan beralih ke prosesor Intel. Transisi ini dimulai dengan seri MacBook Pro dan iMac yang menggunakan prosesor Intel Core Duo pada tahun 2006. Apple terus menggunakan berbagai prosesor Intel termasuk Core 2 Duo, Core i3, i5, i7, i9, dan Xeon untuk produk Mac yang lebih kinerja tinggi seperti Mac Pro. Apple memutuskan untuk tidak lagi menggunakan prosesor Intel karena beberapa alasan utama. Kontrol lebih besar atas desain dan performa. Dengan mengembangkan prosesor sendiri, Apple bisa mengoptimalkan desain chip untuk perangkatnya, menyesuaikan performa, efisiensi energi, dan fitur-fitur khusus yang tidak selalu mungkin dilakukan dengan chip pihak ketiga seperti Intel. Efisiensi energi. Prosesor Apple Silicon yang berbasis pada arsitektur ARM umumnya lebih efisien dalam penggunaan energi dibandingkan dengan prosesor x86 dari Intel. Ini sangat penting untuk perangkat portabel seperti MacBook yang bisa mendapatkan masa pakai baterai yang lebih lama. Integrasi vertikal. Dengan membuat chip sendiri, Apple dapat mengintegrasikan perangkat keras dan perangkat lunak lebih erat yang bisa meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan. Contohnya, Apple bisa mengintegrasikan fitur-fitur seperti Neural Engine untuk machine learning secara langsung ke dalam chip. Kecepatan inovasi. Apple bisa lebih cepat menginovasi dan membawa teknologi terbaru ke pasar tanpa harus menyesuaikan dengan siklus produksi dan rilis dari Intel. Mereka memiliki kendali penuh atas timeline pengembangan dan pengoptimalan perangkat mereka. Reduksi ketergantungan. Mengurangi ketergantungan pada pemasok eksternal seperti Intel memberikan Apple lebih banyak kontrol atas rantai pasokan dan meminimalkan risiko yang mungkin timbul dari masalah produksi atau keterlambatan dari pihak ketiga. Biaya produksi. Meskipun pengembangan chip sendiri membutuhkan investasi besar di awal, dalam jangka panjang, Apple bisa mengurangi biaya produksi per unit karena tidak perlu membeli chip dari Intel. Pengalaman pengguna. Perangkat dengan Apple Silicon telah mendapatkan ulasan positif mengenai performa dan efisiensi yang secara langsung meningkatkan pengalaman pengguna dengan perangkat Apple. Peralihan dari Intel ke Apple Silicon dimulai dengan seri M1 di tahun 2020 dan Apple telah terus menyempurnakan dan memperluas penggunaan chip ini di berbagai produknya.
Strategi Apple dalam memutuskan untuk berpisah dengan Intel dan membuat chipset sendiri melibatkan beberapa langkah dan pertimbangan strategis yang mencakup penelitian dan pengembangan, R&D. Apple mulai berinvestasi besar dalam pengembangan chip sendiri jauh sebelum peralihan resmi. Ini termasuk akuisisi perusahaan seperti PA Semi pada 2008 dan berinvestasi dalam tim insinyur. Pusat penelitian Apple di Cupertino dan di Israel juga fokus pada pengembangan chip. Perencanaan jangka panjang. Apple berencana untuk transisi ini selama bertahun-tahun, memastikan bahwa mereka memiliki teknologi dan infrastruktur yang diperlukan untuk membuat chip yang bisa bersaing dengan Intel. Mereka mulai dengan mengembangkan chip untuk perangkat mobile, A-series, dan kemudian bergerak ke komputer dengan seri M kemitraan. Dengan TSMC, Apple bekerja sama dengan Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC, untuk produksi chip yang memberikan Apple akses ke teknologi manufaktur terdepan tanpa harus membangun pabrik sendiri. Ini memungkinkan Apple untuk fokus pada desain chip sementara TSMC menangani produksi. Peralihan bertahap. Apple tidak melakukan peralihan secara langsung. Mereka meluncurkan seri M1 pada tahun 2020 dan kemudian secara bertahap memperkenalkan chip baru untuk berbagai produk Mac, mulai dari MacBook Air hingga Mac Pro. Ini memberikan waktu bagi pengembang software untuk menyesuaikan aplikasi mereka dengan arsitektur baru. Ekosistem dan kompatibilitas. Apple memastikan bahwa ekosistem perangkat keras dan perangkat lunak mereka kompatibel dengan chip baru, termasuk pengembangan Rosetta 2 untuk memungkinkan aplikasi Intel berjalan di Mac dengan chip Apple Silicon. Mereka juga memperkuat macOS untuk mendukung arsitektur ARM. Komunikasi dan edukasi. Apple melakukan kampanye besar untuk mengomunikasikan manfaat dari Apple Silicon kepada konsumen dan pengembang. Mereka menyoroti keunggulan dalam performa, efisiensi energi, dan integrasi fitur seperti Neural Engine. Diversifikasi produk. Dengan kontrol atas chip, Apple dapat mendiversifikasi lini produknya dengan lebih banyak varian yang di-tailor untuk berbagai segmen pasar, dari perangkat entry-level hingga high-end. Pengurangan ketergantungan. Strategi ini juga mengurangi ketergantungan Apple pada satu pemasok eksternal, memberikan lebih banyak kontrol atas jadwal rilis produk dan keputusan bisnis yang relevan dengan teknologi inti perangkat mereka. Inovasi dan diferensiasi. Dengan chip sendiri, Apple bisa lebih cepat membawa inovasi ke pasar, diferensiasi produk mereka dari pesaing, dan memastikan bahwa pengalaman pengguna di seluruh ekosistem Apple tetap konsisten dan terdepan. Dengan langkah-langkah ini, Apple tidak hanya mencapai transisi yang sukses dari Intel ke Apple Silicon, tetapi juga menciptakan dasar untuk inovasi masa depan dalam perangkat keras komputasi. Setelah menggunakan prosesor Intel selama sekitar 15 tahun, Apple mengumumkan transisi dari Intel ke Apple Silicon pada acara WWDC, Worldwide Developers Conference, pada 22 Juni 2020. Ini adalah langkah signifikan bagi Apple untuk memiliki kontrol penuh atas desain prosesor Mac yang mereka sebut Apple Silicon, yang didasarkan pada arsitektur ARM. Apple mengkonfirmasi bahwa mereka akan beralih ke Apple Silicon dengan rencana transisi selama 2 tahun. Mereka mengatakan bahwa Mac pertama dengan chip Apple Silicon akan diluncurkan pada akhir 2020. Apple meluncurkan MacBook Air, MacBook Pro 13 inci, dan Mac Mini dengan chip M1, yang merupakan Apple Silicon pertama untuk Mac. Chip M1 ini mendapatkan banyak pujian karena performa dan efisiensi energinya yang luar biasa dibandingkan dengan prosesor Intel sebelumnya. Transisi produk lainnya. Pada tahun 2021, iMac 24 inci dan MacBook Pro 14 inci dan 16 inci meluncur dengan chip M1, M1 Pro, dan M1 Max. Mac Studio dan Mac Mini dengan M1 Ultra dan M2 diperkenalkan pada tahun 2022. Transisi ini berlanjut dengan model-model terbaru seperti MacBook Air, M2 pada 2022, dan MacBook Pro dengan 2022, M2 Pro, dan M2 Max pada 2023. Apple menyelesaikan transisi ke Apple Silicon dengan peluncuran Mac Pro yang menggunakan chip M2 Ultra pada WWDC 2023, menandai akhir dari era Intel di Mac.
Transisi ini memberikan Apple kontrol lebih besar atas desain dan integrasi perangkat keras dan perangkat lunak, meningkatkan performa dan efisiensi energi, serta memungkinkan untuk inovasi lebih lanjut dalam ekosistem Apple.